Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Yusuf Ramadan, NPM 2012-20006. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu sumber yang kredibel dan berhubungan dengan mata kuliah saya kali ini, yaitu manajemen komunikasi. Narasumber saya kali ini merupakan salah satu funding advisor di salah satu bank swasta di Kota Medan. Sebelumnya boleh diperkenalkan dulu Bang Teguh. Baik, terima kasih Ahmad Yusuf Ramadan. Perkenalkan, nama saya Teguh Afandi Arif. Saya sebagai funding officer di salah satu bank swasta di Indonesia untuk penempatan cabang di Kota Medan. Oke. Dan saya sangat sangat berterima kasih diberikan kesempatan untuk memberikan di podcast ini. Saya rasa ini cukup bermanfaat. Terima kasih Bang Teguh sebelumnya atas kesempatannya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak mau diwawancarai oleh saya, karena pekerjaan Abang sendiri juga berhubungan dengan mata kuliah saya, yaitu manajemen komunikasi, di mana founding advisor ini kan salah satu pekerjaan yang berhubungan dengan public relation ya Bang ya, berkomunikasi dengan para nasabah. Maka dari itu saya memilih Abang sendirilah sebagai salah satu narasumber yang akan saya wawancarai kali ini. Sebelumnya kami melakukan pertemuan melalui media Zoom dikarenakan waktu kita ya Bang ya, yang selalu tabrakan. Jadi saya menyempatkan, dan Bang Teguh sendiri pun juga menyempatkan untuk bisa melakukan wawancara ini melalui media Zoom. Nah Bang, kali ini saya mau bertanya sama Bang ya, mengenai pengertian manajemen komunikasi lah menurut pribadi Bang Teguh. Baik, terima kasih Saudara Yusuf. Yang pertama, kalau misalnya ditanya apa itu manajemen komunikasi, yang pertama kita pilih dulu nih, apa pengertian manajemen, dan kemudian apa pengertian komunikasi. Kalau misalnya kita lihat bahwa manajemen itu adalah ilmu dan seni. Ilmu dan seni untuk apa? Untuk mempengaruhi pemikiran, baik bawahan kita maupun rekan kerja kita, untuk dapat mencapai tujuan apa yang telah kita tetapkan. Itu yang paling pertama. Kemudian komunikasi lebih ke bagaimana cara kita menyampaikan pesan secara tersurat maupun tersirat agar dapat dimengerti. Jadi antara manajemen komunikasi adalah bagaimana kita bisa memberikan suatu ucapan atau komunikasi yang dapat dimengerti oleh rekan kerja kita maupun bawahan kita, sehingga apa yang telah ditetapkan dan ditujukan oleh perusahaan maupun kita sendiri itu dapat tercapai. Kira-kira seperti itu, Saudara. Jadi manajemen komunikasi menurut pribadi Abang itu adalah penyampaian yang baik, yang mudah dimengerti, sehingga saling sinkron antara satu dengan yang lain lah ya Bang Teguh ya. Seperti itulah kurang lebih ya. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Bang Teguh, seberapa penting penggunaan manajemen komunikasi dalam lingkungan kerja Bang Teguh? Ya sangat berpengaruh ya, sangat penting bagi saya. Bagaimana, nggak usah kan dalam dunia pekerjaan ya, nggak usah dalam dunia karir, kita aja kadang-kadang dalam satu rumah aja komunikasi kita mesti klop nih. Jadi apa yang kita minta, apa yang kita ingin tuju itu nggak selisih paham. Makanya sering orang bilang kita berkomunikasi ini. Padahal komunikasi itu sesuatu yang sederhana, hanya sekedar cakap-cakap. Ya, tapi bagaimana cakap-cakap itu bisa dimengerti dan bisa dilaksanakan, itu yang paling utama. Nah inilah komunikasi ini kan sering kali ya miss Bang, antara di dalam lingkungan kerja lah khususnya ya kan. Jadi kayak mana lah pribadi Abang untuk meminimalisir kejadian miskomunikasi dalam dunia kerja lah,
khususnya di dalam dunia perbankan, Bang? Yang pertama yang namanya komunikasi itu kan dua arah ya. Kita harus dapat feedback, umpan balik. Jadi kalau misalnya saya bicara sama saudara YouTube, ya saudara YouTube harus tahu nih, harus ngerti nih apa yang saya tujukan, apa yang saya omongin, baru bisa ketemu komunikasinya. Makanya perlunya adanya feedback. Feedback itu kalau bahasa ibaratnya, kau ngerti nggak sih yang aku omongin gitu kira-kira. Benar. Jadi sangat penting agar apa? Agar apalagi kita udah mulai masuk ke dalam dunia karir, dalam dunia kerja, tentu antara function-function unit-unit divisi itu kan sangat mempengaruhi, ya kan? Apalagi kalau misalnya kita di perbankan gitu kan, yang harus jadi lembaga yang harus tidak menjaga, harus menjaga hubungan baik bukan hanya dengan rekan kerja tapi dengan nasabah gitu kan. Ya bagaimana kita mau menjalin baik dengan nasabah sedangkan kita sama rekan kerja sendiri aja nggak benar komunikasinya gitu Pak kira-kira. Pas sekali, emang betul nih yang disampaikan Bang Teguh ya teman-teman ya. Kayaknya perlu banyak belajar lagi kita sama Abang Dah Teguh nih kan. Ya udah expert dia, expert. Nah, next Bang Teguh, untuk pertanyaan berikutnya, kendala-kendala komunikasi yang biasanya sering terjadi Bang Gu dalam dunia kerja lah, khususnya sektor founding lah Bang, di dunia perbankan Bang. Kendala-kendalanya gitu. Ya biasa kendala kalau kita komunikasi gini ya, kadang kalau misalnya kendala-kendala itu mungkin omongan kita yang mungkin bahasanya terlalu tinggi untuk mungkin tingkat staff misalnya. Itu bisa kita gimana kan, nggak usah yang terlalu formal-formal, asalkan mengerti gitu. Lain kalau misalnya kita sudah mulai masuk meeting besar, kita udah mulai masuk ke manajemen, mungkin bahasa-bahasa pasaran itu diminimalisir lah, sehingga dia lebih berbobot. Jadi ya kita harus sesuaikan lah gitu. Kita komunikasi sama siapa nih kira-kira gitu. Nggak usah kan sama rekan kerja kita, sama teman, sama sahabat, nah, sama yang baru kenal. Kadang-kadang kita aja pilih-pilih nih gitu bahasa mana yang kita pilih. Jadi harus kita sesuaikan lah. Gitu. Disesuaikanlah tempat melihat orangnya, suasananya gitu ya Bang ya. Terus nih ya Bang Teguh ya, dalam dunia komunikasi ya Bang ya, biasanya itu kan sering kali tuh kejadian penggunaan bahasa-bahasa yang sebenarnya formal gitu ya kan, formal, tapi banyak juga orang-orang yang nggak paham karena penggunaan bahasa yang sering mereka gunakan itu bahasa-bahasa amburadul ya Bang ya. Jadi kayak mana lah kita biar bisa menyampaikan bahasa formal kita ini gitu, bahasa formal pada umumnya kepada mereka-mereka yang belum terbiasa menggunakan bahasa-bahasa formal khususnya di dunia perbankan Bang. Yang pertama, kalau kata pepatah, ala bisa karena biasa ya. Itu yang paling penting. Jadi kita itu nggak bisa langsung match nih sama orang komunikasi langsung. Kayaknya kita ini serba tahu. Kita ini kalau ngomongnya harus dia ngerti enggak. Semua kan ada proses. Jadi kalau misalnya dalam dunia pekerjaan juga begitu. Ya bagaimana antara level staff ke manajerial, ya itu pasti ada tingkatan-tingkatan lah, termasuk komunikasi. Jadi cara meminimalisirnya, yang pertama sering-sering gabung, ngobrol, itu yang paling pertama. Kemudian juga ya ikuti update, kayak mana sih bahasa-bahasa misalnya di kantoran, misalnya kayak orang bilang follow up nih kerjaan gitu. Apa sih biasa follow up misalnya, gitu kan. Terus lihat itu done ya, misalnya ada pekerjaan sudah selesai done ya. Kadang-kadang kan orang pikir apa ya itu, gitu ya. Dibiasain aja. Istilahnya memperbanyak kosakata formal lah Bang, khususnya di dalam dunia kerja sehingga tidak terjadi miskomunikasi lah ya Bang ya. Ya. Dan kita yang bisa jadi hambatan juga kadang-kadang kita ini suka ngejar. Lu kayak mana sih tahu gini-gini. Ya kita yang tahu, yang punya ilmu, ya kita
sampaikanlah dengan baik, saya biar sama-sama ngerti. Karena kan nggak ada yang pintar gitu, semua perlu belajar. Iya, benar Bang Teguh. Oke lah Bang Teguh. Terima kasih Bang Teguh atas waktunya, atas kesempatannya. Eh, saya mohon maaf kali ini Bang Teguh ya kalau dalam komunikasi saya kali ini mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan ya kan. Mungkin bahasa saya juga kurang bagus, mohon dimaafkan Bang Teguh. Demikianlah Bang. Kita akhiri Bang. Terima Oke Bang kasih Teguh ya, ya. saudara. Thank you ya Bang Semoga Teguh ya. ya. Oke, terima kasih banyak Bang. Kita akhiri ya Bang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.